Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara jin menikah dengan manusia? Dan bagaimana cara berhubungannya? Dan jika terjadi, bagaimana tinjauan syariat? Dan apakah mereka bisa melahirkan anak? Dan bagaimana nasab anak ini jika benar kalau pernikahan jin dan manusia dapat menghasilkan anak? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita sama-sama mempelajari apa itu jin dan bagaimana bentuknya. Jin secara bahasa adalah menutup atau hilang. Jadi jika kita mengambil arti jin menurut bahasa, kita akan menemukan bahwa taghtiyah atau menutup dan ghiyab atau hilang saling berkaitan di antara keduanya. Maka dikatakan janah apabila hilang tanahnya dengan lubang, dan dikatakan majnun jika ghoba atau hilang akalnya. Dan dikatakan janin apabila ditutup dalam perut ibunya, dan dikatakan jin apabila hilang dari penglihatan. Kita tidak mengetahui jin secara terperinci, kecuali melalui berita-berita yang telah dibuktikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan akal tidak boleh mengingkari jin, maka barang siapa mengingkari jin sepenuhnya, ditakutkan akan kemurtadan dan kekafiran baginya. Pepatah modern mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jin adalah virus dan sejenisnya. Ini adalah kesesatan, kita berlindung kepada Allah darinya. Rabb kita telah berfirman tentangnya, Kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Maka jin di antara mereka ada golongan yang solih dan ada pula golongan yang merusak. Dan jalan-jalan qidada maksudnya ialah pemilik berbagai golongan. Sebagian tabi'in mengatakan di antara jin ada Syiah, Khawarij, Asy'aris dan Sunni. Jin pada asal penciptaannya disebutkan di kitab Al-Mustadrak Al-Kabir dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma wa Sifat dari hadis As-Sa'labah Al-Khusni radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-jinnu thalathatu asnafin, fasanafa lahum ajnahah, yatiruna biha fil hawa, wasanafa hayat wa kilab, wasanafa yahluna wa yadha'inun. Jin terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah jin yang mempunyai sayap dan dapat terbang di udara. Kelompok kedua terdiri dari jin yang berbentuk ular dan anjing. Sedang kelompok ketiga adalah mereka yang bisa berubah bentuk. Jin adalah salah satu makhluk ciptaan Allah, dibebankan syariat, diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Rasulullah SAW juga diutus untuk mereka. Di antara mereka ada yang menjawab seruan Nabi, dan di antara mereka ada pula yang kafir dan sesat. Wal'iyadu billah. Jin adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan, dan tidak boleh ada yang mengingkarinya, dan tidak boleh merincinya dari mereka dengan akal dan pengalamannya. Pernikahan jin dengan manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Mari kita simak firman Allah Ta'ala tersebut. Qad istakthartum minal ins dan Rabbana istamta'a ba'duna li ba'd. Kedua kalimat tersebut memiliki makna yang dekat atau mengarah pada makna yang serupa. Yang pertama, qad istakthartum minal ins. Muncul pertanyaan, apa maksud dan bagaimana cara memperbanyak? Apakah caranya dengan menikah dengan manusia dan memiliki keturunan, atau dengan memiliki satu pemikiran yang mirip seperti manusia, memiliki kecenderungan berpikir dan melakukan perbuatan setan yang mana mempraktekkan gelar setan atau kelakuan seperti setan? Atau mengandung 2 arti sekaligus dengan menikah dan berperilaku seperti setan. Sebagaimana yang muncul pada ayat tersebut, bahwa pernikahan jin dengan manusia adalah mungkin dengan 2 keadaan. Pertama, jin berwujudkan dalam bentuk manusia yang menerapkan semua bentuk material dan dapat dilihat oleh manusia tanpa mengetahui asal-usulnya yang tersembunyi. Kedua, pernikahan tidak secara langsung. Allah Ta'ala berfirman, واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janji kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka bagi mereka. Mari kita simak firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Pada ayat tersebut terdapat kalimat al-aulad atau anak-anak. Seperti yang kita lihat bahwa partisipasi ini terjadi dengan partisipasi setan dengan laki-laki. Ketika ia melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena berbagai alasan, termasuk salah satu atau kedua pasangan memiliki kecenderungan setan. Sehingga mereka mengamalkan apa yang Allah larang melalui anus mereka. Misalnya, atau keterlibatan imajinasi abnormal oleh salah satu atau kedua pasangan. Misalnya wanita membayangkan dirinya dalam pelukan pria lain, atau pria membayangkan dirinya dalam pelukan wanita lain. Atau mereka menggunakan kata-kata yang aneh, jelek, dan terlarang. Seringkali dengan dalih tidak ada yang tahu rahasia mereka. Mereka melupakan kehadiran setan di antara mereka. Bersamaan dengan perselingkuhan perkawinan yang diberkati dan diikuti oleh setan, dan dalam hal ini, wanita dapat melahirkan setan bahkan tanpa menyadari kehamilan dan persalinan dari mereka. Dan mungkin bagi laki-laki, bisa membuat jin perempuan hamil, karena mereka melakukan hubungan seksual dengan perempuan dengan cara yang tidak diridhoi, atau dengan cara yang tidak wajar. Tidak terpikir oleh mereka bahwa setan-setan perempuan sedang berada di posisi perempuan ini dan merasukinya selama hubungan seksual atau sebaliknya. Adapun manusia yang dilahirkan melalui persetubuhan ini, sudah pasti mereka akan memiliki sifat setan yang jahat. Hukum pernikahan jin dengan manusia. Terkadang manusia bersenang-senang dengan jin, dan jin bersenang-senang dengan manusia. Akan tetapi, pernikahan tersebut menurut syariat adalah tidak boleh. Hadis-hadis di mana perkawinan terjadi dari manusia ke jin, semuanya adalah hadis yang lemah dan tidak terbukti di dalam as-sunnah. Bahkan lebih dari satu ulama fikih berkesimpulan dari firman Allah Ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Dan di antara tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang pria untuk menikahi wanita selain dari jenisnya. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunahnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'yu aw kalimatun ghairu fiikumul mugharribun." Qultu, "Wa mal mugharribun?" Qala alladziina yashtariku fihimul jin. Apakah di antara kamu ada yang menjadi al-mugharribun? Maka saya Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah al-mugharribun?" Beliau bersabda, "Al-mugharribun adalah orang-orang yang musyarakah dalam kehidupan rumah tangga dengan jin." Hadis ini tidak diketahui secara benar. Begitu juga Abu Syekh di dalam kitab Al-Azamah dan Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil dan selainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahadu Abu Bilqis kana jinnian." Salah satu kedua orang tuanya Bilqis adalah jin. Hadis ini juga lemah sekali, dan ini adalah sebuah cerita yang tidak benar dan tidak terbuktikan. Dikatakan bahwa Imam Malik suatu hari beliau ditanya, "Bolehkah laki-laki menikah dengan jin?" Maka Imam Malik pun tetap diam dan tidak menjawab. Kemudian dalam pertemuan pribadi, dia ditanya, "Mengapa kamu tidak menjawab?" Dia berkata, "Hal ini diperbolehkan, tapi aku khawatir bahwa seorang wanita muslim akan hamil dari zina, dan akan dikatakan kepadanya, 'Apa yang kamu lakukan?' Kemudian dia berkata, 'Menikahlah denganku, wahai jin.'" Namun ini tidak sahih dari Imam Malik, dan kisah itu dari seorang yang memiliki kunyah atau sebutan Abu Uthman. Namanya Sa'id bin Daud al-Zambari. Dan itu adalah lemah sekali dan tidak ada kisah dari selainnya. Al-Alusi berkata di dalam kitab Tanakuh Al-Insi Minal Jin, jika jin perempuan hamil oleh manusia, apakah ia tetap selimut makhluk halus itu dan tidak terlihat? Dan pada saat hamil, apakah pada kepadatannya atau perutnya membesar dan terlihat? Atau apakah kehamilannya tidak terlihat? Atau bentuknya seperti perempuan keturunan Nabi Adam pada saat hamil? Hanya Allah lah yang tahu. Maka ada yang mengatakan bahwasanya pernikahan dan memiliki anak tidak ada. Adapun bersenang-senang bersama mereka ada. Jin merupakan makhluk tak kasat mata. Terkadang mereka muncul, dan ketika muncul mereka dapat bersentuhan dan bersenang-senang. Akan tetapi tidak boleh mengatakan nikah syar'i antara manusia dan jin. Begitu juga tidak boleh mengatakan salah satu bapakku adalah jin. Adapun kesurupan jin, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkarinya kecuali Mu'tazilah. Maka orang yang mengingkari adanya jin yang masuk ke badan adalah orang-orang Mu'tazilah dan bukan dari Ahlussunnah.
Sebab hadis-hadis sahih banyak dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang jin masuk ke dalam tubuh manusia. Bahkan di dalam Al-Quran menunjukkan hal itu. Dan contohnya dari hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahasanya ada seorang wanita hitam berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku menderita penyakit ayan atau epilepsi. Aku khawatir auratku terbuka saat aku tidak sadar. Karena itu berdoalah kepada Allah untukku agar penyakitku sembuh." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wa in syi'ta da'utullaha lak, wa in syi'ta sabarta wa dakhaltal jannata." Jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar kamu disembuhkan. Jika kamu mau, bersabarlah dan kamu akan mendapatkan surga. Wanita ini pun menjawab, "Aku akan bersabar, namun aku takut kalau auratku terbuka saat aku tidak sadar. Karena itu berdoalah untukku agar auratku tidak terbuka." Maka Rasulullah SAW pun berdoa untuknya agar tidak tersinggap auratnya. Dan dalam hadis tersebut terlihat bahwasanya penyebab dari penyakit ayan atau epilepsi adalah jin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.